naikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Let's go! Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Semua senada dengan surga. Thank you, Jesus. When my world is shaking and the storm is breaking, I lift my hands to you. I lift my hands to you. I will not grow weary, for your hope is in me. I fix my eyes on you. I fix my eyes on you. Your faithfulness cast away my fears. For God, you are my strong foundation. Now I will stand and have my peace. For God, your grace is everlasting. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken. I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever. Lord, there is none like you. Lord, there is none like you. When my world is shaking and the storm is breaking, I lift my hands to you. I lift my hands to you.
Shalom semuanya, puji Tuhan, pasti kita semua dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar firman Tuhan dengan tema menjadi pelaku firman. Tahukah kita bahwa sebenarnya kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditentukan, dipilih sendiri oleh Tuhan untuk menjadi pelaku firman, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menjadi terang bagi dunia ini, untuk menjadi garam di tengah dunia ini. Dan karena itu firman Tuhan mengatakan Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi sama seperti dunia ini, tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi berbeda dengan dunia ini. Bagaimana sih caranya untuk menjadi pelaku firman? Bagaimana sih caranya untuk menjadi terang? Bagaimana sih caranya untuk menjadi garam? Dan sebenarnya itu bermula dari kita perlu tahu dulu siapa kita. Kita adalah anak-anak Tuhan. Otomatis sebagai anak-anak Tuhan seharusnya sifat kita, perilaku kita, karakter kita sama seperti Bapa kita di surga. Saya punya anak namanya Charlotte dan Scarlett. Anak-anak saya kalau orang melihat katanya dua-duanya mirip sama papanya, gitu kan. Nah, kita juga anak Tuhan, kita adalah anak dari Bapa Yahweh. Dan ketika kita tahu kita itu anak, dan kita mewarisi sifat-sifat dan karakter Tuhan, karakteristik Tuhan, ketika orang melihat kita, orang tahu, oh kamu anak Tuhan ya, karena itu kamu berbeda. Sudah kelihatan dari bagaimana kamu hidup, bagaimana kamu berkata-kata, dari bagaimana kamu meresponi semua masalah dalam kehidupan, saudara. Karena itu kita perlu tahu identitas kita di hadapan Tuhan. Ketahuilah bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan dan Tuhan mau melalui hidup kita, Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kita. Dan sebagai pelaku firman, kita perlu tahu dulu apa itu firman Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan kalau kita nggak tahu firman Tuhan itu apa buat kita. Karena itu ayo setiap hari, mulai hari ini, baca satu hari, baca satu pasal. Jadi kalau misalnya hari ini tanggal 20 mungkin. Hari ini baca Amsal 20. Kalau besok tanggal 21, baca Amsal 21. Karena di Amsal itu ada 31 pasal. Dan dalam satu bulan ada 30 sampai 31 hari. Jadi pas. Nah, setiap hari kita perlu untuk membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah makanan, roti kehidupan bagi kehidupan rohani kita. Jadi sebenarnya kita itu ada 3. Jadi kita ini manusia roh yang memiliki jiwa dan memiliki tubuh. Yang kita bisa lihat ini sekarang saya pakai baju, saudara bisa lihat ini adalah tubuh saya. Tetapi di dalam tubuh saya ada jiwa, yaitu perasaan, yaitu keinginan, yaitu apalagi pikiran-pikiran. Dan di dalam lagi ada roh. Roh Tuhan dan roh kita itu seharusnya sudah menjadi satu. Karena itu ketika ada orang meninggal, tubuhnya masih kelihatan, tetapi rohnya sudah tidak ada di sana. Yang terpenting itu sebenarnya bukan tubuh, yang terpenting itu bukan apa yang kelihatan, tetapi yang terpenting itu apa yang ada di dalam kita. Dan itu adalah roh kita, dan ada roh Tuhan di dalam kita. Karena Yesus sudah ada di dalam kita, dan kita juga ada di dalam Yesus. Karena itu sebagai pelaku firman, kita perlu belajar firman Tuhan. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa firman-Mu Tuhan itu seperti pelita yang menerangi setiap langkahku. Bayangkan kalau kita ada di suatu tempat yang gelap gulita, tidak kelihatan apa-apa, saudara pasti akan bingung, aku harus melangkah kemana? Aku harus berjalan mengarah kemana? Dan kemungkinan ketika berjalan tersandung batu, bisa jatuh, saudara. Karena itu penting sekali ada terang. Pada saat Tuhan Elohim itu membentuk bumi, pada mulanya bumi tidak berbentuk, kosong dan gelap. Itu adalah 3 sifat dari bumi sebelum dibentuk oleh Elohim, oleh Tuhan. Dan ketika itu Tuhan berfirman, jadilah terang. Maka terang itu pun jadi. Dan ketahuilah bahwa keberadaan kita di dalam dunia ini itu untuk menjadi terang. Karena terang Kristus sudah ada di dalam kita. Kemanapun kita pergi,
Yang pertamanya ada kegelapan, tetapi ketika kita hadir di sana, ada terang Kristus yang menerangi dan kegelapan itu pun sirna. Sebagai pelaku firman, kita perlu tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang memiliki DNA-nya Tuhan. Tuhan katakan, kamu diciptakan serupa dan segambar dengan aku, kata Tuhan. Dan kita perlu tahu bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita mengikuti karakter Kristus, kita mengikuti gaya hidupnya Kristus. Kenapa kita disebut orang Kristen? Ada yang tahu? Kenapa kita disebut Christian? Kenapa kita disebut orang-orang Kristen? Sebenarnya orang-orang Kristen itu sebutan bagi orang yang mengikuti Kristus. Orang yang follow Christ, orang yang mengikuti atau meniru atau meneladani Kristus. Karena itu ketika saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sudah jelas kita adalah anak Bapa Yahweh, kita juga anak-anak Tuhan, kita memiliki karakter Kristus, kita mengikuti cara hidup Kristus. Dan bagaimana caranya untuk bisa menjadi terang, menjadi berkat, dan menjadi pelaku firman? Dan di sini Rasul Paulus juga mengatakan, tema bulan ini adalah tentang disiplin. Bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, secara sengaja kita memilih untuk hidup di dalam kedisiplinan. Apa yang harus kita perhatikan di sini? Kita belajar dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Perikop firman Tuhan di situ dikatakan teladan Paulus sebagai seorang rasul. Di pasal ke-9 ayat yang ke-27 dikatakan, namun aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya jangan sampai setelah berkhotbah kepada yang lain, aku sendiri dianggap tidak layak menerima hadiah. Jadi secara sadar, secara sengaja, dan dengan kesadaran sepenuhnya dia memilih untuk melatih tubuhnya. Rasul Paulus juga pernah berkata bahwa daging itu lemah, roh itu kuat, tetapi daging itu lemah. Jadi sebenarnya kita punya keinginan-keinginan dan Tuhan juga memiliki keinginan-keinginan dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya, keinginan siapa yang kita akhirnya pilih? Keinginan siapa yang akhirnya kita lakukan? Dan di situ Paulus mengatakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya. Dalam bahasa Inggrisnya, I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Jadi dengan sengaja dia melatih dan dia menguasai tubuhnya. Bahasa Inggris dari kata disiplin itu artinya tata tertib. Dalam bahasa Inggris, discipleship atau murid-murid itu juga dari kata disiplin. Jadi kalau dikatakan kita itu sebagai murid, kita itu mau diajar, kita mau dididik, kita mau dituntun, kita mau didisiplinkan. Karena saya percaya bahwa kehendak-kehendak Tuhan, setiap firman Tuhan itu selalu inginnya membawa kita kepada keberhasilan. Dan kata training itu artinya melatih, saudara. Saya di sini ada barbel. Kalau dikatakan gitu ya, I discipline my body like an athlete and training it to do what it should. Ketika seorang atlet berlatih, ketika dia angkat barbel, itu pasti nggak nyaman, itu pasti melelahkan, dan beban ini pasti berat ya. Jadi ini beban, kenapa sih aku harus angkat beban? Ini masih termasuk ringan, cuma sekitar 1 kilo. Tetapi kalau atlet itu bisa lebih dari 1 kilo. Ketika kita angkat ini, ketika kita melatih tubuh ini, tubuh merasa nggak nyaman. Sama juga ketika kita melatih rohani kita untuk beribadah, untuk membaca firman, untuk berdoa, untuk mendengarkan lagu-lagu rohani. Mungkin secara daging nggak fun ya. Di Bible ini loh nggak ada gambarnya, nggak ada warna-warninya. Terus juga kalau berdoa itu cuma duduk diam, kelihatannya nggak menarik. Mending nonton YouTube, mending nonton Instagram gitu. Kelihatannya nggak enak, nggak nyaman. Tetapi ketika kita melatih diri kita mendisiplinkan hidup kita, tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang menguatkan otot-otot rohani kita. Sama dengan atlet,
biasanya atlet itu berlatih secara konsisten, bukan hanya sebulan sekali atau 2 minggu sekali atau seminggu sekali, tetapi biasanya atlet itu berlatih setiap hari dan secara konsisten terus-menerus. Dan bukan hanya itu saja, tetapi atlet itu juga mendisiplinkan tubuhnya untuk menjaga makanannya. Saya catat di sini ada beberapa gaya hidup seorang atlet. Apa saja yang perlu diperhatikan dari seorang atlet itu ya? 1, dia memenuhi kebutuhan karbohidrat dan gizi. Jadi memperhatikan makanan yang dikonsumsi. Nah, kalau atlet itu makannya sembarangan, makannya junk food, makannya yang manis-manis, makannya yang berlemak-berlemak, otomatis apa yang dia makan, apa yang dia konsumsi itu tidak memenuhi gizi harian, sehingga tidak bisa kuat, dan ketika berlatih mungkin bisa sakit. Tetapi dia harus memperhatikan apa yang dia konsumsi setiap harinya. Sama juga dengan kehidupan rohani kita. Hari-hari ini apa yang kita tonton? Hari-hari ini apa yang kita dengar? Apa yang kita mau kasih makan melalui telinga kita, melalui mata kita? Apa yang kita mau kasih makan buat roh dan buat jiwa kita? Kalau saya ada istilah, kalau kamu sudah terlalu kenyang dengan junk food, kamu nggak akan mau makan makanan sehat. Kalau kamu sudah terlalu kenyang dengan es krim, dengan dengan gorengan semua, kamu nggak akan mau disuruh makan sayur dan buah. Sama juga ketika kita setiap hari nonton yang kelihatannya itu menyenangkan, mengenakkan, tetapi tidak menyehatkan, kita jadi males untuk melihat hal-hal yang rohani atau mencari hal-hal yang rohani, mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang dari Tuhan. Karena itu, sebagai seorang atlet harus memperhatikan makanan apa yang dikonsumsi buat tubuhnya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, Rasul Paulus berkata, aku melatih tubuhku, aku mendisiplinkan tubuhku untuk memilih apa yang kita mau konsumsi buat jiwa kita, apa yang kita sedang lihat. Kalau kita tahu itu nggak menyehatkan buat roh kita, stop untuk ditonton. Kalau apa yang kita dengar itu membuat kita merasa khawatir dan cemas, stop, tidak usah didengarkan. Karena itu mari kita mau arahkan hati, pikiran dan mata, telinga kita semua kepada apa kata Tuhan tentang hidup kita. Yang kedua, apa yang biasanya dilakukan oleh seorang atlet? Dia berolahraga secara rutin, dia bergerak setiap hari. Apa itu olahraga? Kalau misalnya secara fisik kita tahu berolahraga adalah lari, bersepeda, ya kan? Sekarang sudah lagi musimnya goes gitu kan. Terus apalagi? Angkat barbel mungkin, tetapi firman Tuhan katakan bahwa latihan jasmani itu terbatas manfaatnya. Tetapi beribadah itu bermanfaat dalam segala hal. Bahkan bukan hanya untuk saat ini, tetapi untuk masa yang kekal. Karena itu kalau mau dibandingkan, mana yang lebih penting? Berolahraga secara fisik atau beribadah untuk rohani kita? Apa sih beribadah itu? Beribadah adalah ketika kita membaca firman, ketika kita berdoa, ketika kita menyanyi memuji Tuhan. Dan kita perlu melatih, memilih untuk membiasakan diri kita terus-menerus secara konsisten untuk beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, apa sih lifestyle atau gaya hidup seorang atlet? Yang ketiga, seorang atlet itu beristirahat yang cukup. Perlu waktu tidur yang berkualitas dan menghindari atau mengelola stres, mengelola pikiran. Dan sebagai seorang atlet harus ada rest, waktu beristirahat. Sebagai anak Tuhan, ada waktu-waktu di mana kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita berdoa dan kita menyembah Tuhan. Dan perlu untuk kita berhenti sejenak. Kita perlu tahu bahwa dunia ini adalah dunia yang dimotivasi dengan action. Mereka selalu menuntut untuk kita melakukan something, kita menghasilkan sesuatu, action, 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 do. Tetapi Tuhan katakan kita perlu rest. Bahkan Tuhan sendiri ketika Dia menciptakan bumi beserta isinya, di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, kemudian Tuhan beristirahat. Kalau Tuhan saja, saudara, dikatakan di situ, kemudian Tuhan beristirahat.
berarti dia itu melegalkan untuk kita juga beristirahat. Dan tentunya beristirahat bukan berarti males-malesan, tetapi beristirahat di dalam Tuhan. Artinya ada saat-saat di mana kita perlu di-charge kembali. Sebenarnya kalau saya punya handphone, ketika saya pakai handphone saya terus ini bisa panas. Dan ketika saya paksa, saya tetap pakai, saya charge, tetap saya pakai. Tambah panas, tambah rusak nanti. Dan ada saatnya untuk handphone ini direskan, ditaruh, didiamkan. Dan ketika hidup kita, saudara, sudah terlalu capek gitu ya, kita bisa burn out, kita bisa overload, kita bisa stres sendiri. Karena itu perlu kita ambil momen-momen sendiri dengan Tuhan. Tuhan katakan ketika kamu berdoa, masuk kamar, tutup pintu. Artinya Tuhan itu mau kita itu berduaan dengan Tuhan. Dan ketika kita rest di dalam Tuhan, kita beristirahat bersama Tuhan, kita recharge, refill. Saudara, ketika gelas itu kosong, bagaimana gelas ini bisa diminum dan bisa dinikmati oleh orang yang memiliki gelas itu? Gelas ini harus diisi, harus dipenuhi, saudara. Sampai gelas ini pertama kosong sampai dipenuhi, sampai meluber, sehingga airnya itu bisa kemana-mana. Sehingga bisa menjadi berkat, saudara. Sama dengan kehidupan kita. Kita nggak bisa menjadi berkat kalau sebelumnya kita nggak diberkati dulu sama Tuhan. Kalau sebelumnya kita nggak diisi dulu oleh Tuhan. Karena itu sangat penting sekali momen rest in God. Gitu ya. Dan ketika kita bisa mengelola pikiran kita, artinya apa? Firman Tuhan katakan, jadilah tenang dan tinggal percaya. Jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Karena ketika kamu tenang dan percaya, disitulah letak kekuatanmu. Oke? Jadi jangan khawatir ketika kita perlu rest, kita rest sama Tuhan, percayalah di saat itulah kita sedang di recharge, kita sedang di charge, kita lagi dipenuhin, kita di refill lagi, diisi lagi, sehingga kita bisa menjadi berkat terus dimanapun kita berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Yang keempat, apa itu lifestyle seorang atlet? Mereka mengkonsumsi suplemen nutrisi dan vitamin setiap hari. Jadi mereka bukan hanya makan makanan yang sehat, tetapi mereka juga mengkonsumsi suplemen tambahan nutrisi. Mungkin susu atau minum suplemen-suplemen gitu ya, yang untuk menjaga daya tahan tubuhnya. Nah, akhir-akhir ini kita kan sering nih worry gitu. Kadang, aku harus jaga-jaga, harus pakai masker, harus ini. Tetapi kan katanya ketika antibodi kita kuat, ketika antibodi kita itu sudah cukup, kita nggak perlu terlalu khawatir gitu ya, karena antibodi itu akan melawan virus, kuman dan bakteri secara sendirinya. Nah, ketika di kehidupan rohani kita sering membaca firman, ini adalah seperti vitamin ya, saudara. Saudara setiap hari makan firman, setiap hari dengarkan firman, setiap hari nyanyikan pujian-pujian, saudara. Karena ketika firman Tuhan itu kita dengarkan, iman kita bertambah. Firman Tuhan juga katakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu ketika kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, mungkin ada satu pujian yang berkata, aku punya Tuhan yang besar, gitu kan? Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya padanya. Nah, ketika kita mengatakan itu kan, nah saat kita mengatakan itu, telinga kita juga mendengar. Dan firman yang kita dengar itu melalui pujian itu membangkitkan iman yang di dalam kita. Karena itu saya senang memuji Tuhan, saya senang menyembah Tuhan. Karena ketika saya menyembah, ketika saya memuji Tuhan, saudara, saya merasa kuat. Tuhan yang menguatkan saya, iman saya dibangkitkan. Karena saya percaya ada kuasa di dalam firman Tuhan, saudara. Dan biarlah 4 lifestyle atlet ini menjadi 4 lifestyle kita. Biarlah kita membangun kerohanian kita semakin kuat di dalam Tuhan. Meskipun hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, tapi saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, kau akan berdiri teguh di tengah kesukaran. Bahkan firman Tuhan katakan kita akan berdiri di atas badai. Bukan hanya berdiri, tetapi kita akan terbang melewati badai itu. Percayalah, worry ends when faith begin. Kekhawatiran itu berakhir
ketika ada iman datang. Dan percayalah saat ini ketika firman ini disampaikan, iman saudara dibangkitkan, kau menjadi pelaku firman, saudara, engkau mendisiplinkan tubuh saudara sepenuhnya, engkau di situ dikatakan menguasai tubuhmu saudara dan menguasai hidup kita sepenuhnya. Kita menjadi pelaku firman dan percayalah anugerah Tuhan akan terus menyertai kita, memampukan kita untuk terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan biarlah kemenangan itu datang dari Tuhan, pertolongan itu datang dari Tuhan, kekuatan itu datang dari Tuhan. Dan hidup kita semua berkemenangan, bahkan Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Let's go. We'll sing our praise unto you, Lord. Come on, dance. Let it begin. Our freedom celebration. We'll dance and sing. There's a Holy Ghost party that never stops. Arise in your praise, my soul delights. Shine, my dance anthem is your love. Come on, semua, sing it again. Our God reigns. We lift our praise unto your name again. All around the world we'll sing. Yeah, yeah. Sing it again. Our God reigns. He taught our dead hearts how to beat again. All around the world we'll sing. Come on, Joy, what a drum! Around the world, joining the celebration. Let it be heard. There's a Holy Ghost party that never Semua katakan, arise! Arise in your praise, my soul delights. Shine, my dance anthem is your love. Semua, sing it again. Our God reigns. Lift our praise unto your name again. All around the world we'll sing. Sing it again, sing it again. Our God reigns. He taught our dead hearts how to beat again. All around the world we'll sing. Semua yang katakan. Every tribe and nations, come and join the celebration. Every heart and generation, say let it begin, let it come begin. Every tribe and nations, come and join the celebration. Every heart and generation, say let it begin. Come on, music, praise the Lord, come on. Come on, dance yang ada di rumah semuanya, kita menari, come on. Yeah. Come on, everybody, sing it again. Sing it again. Our God reigns. We lift our praise unto your name again. All around the world we'll sing. Sing it again. Our God reigns. He taught our dead hearts how to beat again. All around the world we'll sing. Sama-sama kita mau angkat tangan, kita mau terima berkat yang terbaik dari Tuhan.
Terima kasih Bapa buat kesempatan pada hari ini. Kami percaya ini adalah harinya Tuhan dan kami akan bersuka cita karena-Mu Bapa. Kami akan melihat kebesaran-Mu dinyatakan atas setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, Kau berikan, Kau curahkan berkat terbaik, berkat sempurna dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas setiap kehidupan kami, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami dan memampukan kami untuk terus hidup di dalam kebenaran Tuhan sampai akhirnya kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima semua yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin.